Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idz nada rabbahu inni massaniyad durr wa anta arhamur rahimin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Segenap rasa puja dan puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita bersama. Sehingga jika kita manusia tidak bersedia, tidak mau dan tidak bisa bersyukur atas nikmat dan rezeki yang Allah berikan, maka Imam Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam pernah menggoreskan, man lam yashkur bi ni'ami, siapa yang tidak bisa bersyukur atas datangnya rezeki, maka Allah akan berikan kepadanya rasa pedih dan sakit ketika nikmat dan rezeki itu dicabut kembali. Salawat dan salam kita haturkan buat ruh junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, di antara sunnah-sunnah yang beliau anjurkan yang kita kerjakan pada hari Jumat adalah dengan memperbanyak salawat kepadanya. Hal ini berlandaskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Aus bin Aus radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa yaumul jum'ah fa'akthiru shalawatakum. Kalau datang hari Jumat, sore Jumat, malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, fa'akthiru shalawatakum, perbanyaklah olehmu bersolawat kepadaku. Man shalla alayya wahidah, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, sallallahu lahu asyara, Allah akan balas salawat itu sebanyak 10 kali. Ma'asyiral muslimin, salah satu dari rukun khutbah, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, seterusnya kepada kita bersama. Marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Akan datang sebuah masa, sebuah waktu di akhirat kelak, seorang saudara datang kepada saudaranya, saudaranya lari. Anak datang kepada orang tua lari. Orang tua datang kepada anak-anak lari. Sahabat datang kepada sahabatnya, sahabatnya pun lari. Tetapi ada satu hal, satu unsur yang tidak akan pernah lari dari kita. Hal itu dinamakan dengan iman dan takwa. Ketika kita sudah membekali diri kita dengan takwa, maka kita sudah membekali diri kita dengan sebaik-baik perbekalan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia.
adalah sesuatu yang wajar. Kita manusia ingin merasakan hidup yang bahagia dan tentram, yang mana Al-Quran membahasakan hidup yang bahagia dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Tetapi di mana letak kebahagiaan itu? Orang-orang bilang kebahagiaan terletak pada harta yang banyak, tetapi banyak kita perhatikan orang yang kaya raya, harta melimpah, tetapi tidak bahagia. Orang bilang kebahagiaan terletak pada pangkat yang tinggi. Betapa banyak kita perhatikan orang yang memiliki jabatan dan pangkat yang tinggi, tapi tidak bahagia. Orang bilang juga kebahagiaan terletak pada rumah yang besar dan mewah, fasilitas serba modern. Tetapi betapa banyak kita lihat orang yang memiliki rumah yang besar dan luas, tetapi tidak bahagia. Sebenarnya di mana letak kebahagiaan itu? Apa yang membuat seseorang bahagia? Ternyata ma'asyiral muslimin, kebahagiaan, ketentraman dan kesenangan terletak pada sebuah sifat dan sikap. Jikalau kita manusia memiliki sikap itu, maka Allah akan titipkan ke dalam hati kita, ke dalam kehidupan kita, yaitunya kehidupan yang bahagia. Sifat ini dinamakan dengan berbaik sangka atau husnuzan. Berbaik sangka kepada Allah. Betapa banyak orang yang ditimpa kemiskinan tetapi menghujat Allah. Betapa banyak orang yang ditimpa penyakit kemelaratan tetapi mencaci Allah. Ternyata kebahagiaan seseorang bisa tentram hidupnya jikalau di dalam hatinya ada sifat berbaik sangka kepada Allah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'u'tiya abdun mu'min syai'an khairan illa husnuzan billah. Tidaklah yang aku berikan kepada sebuah makhluk, sebuah hamba, sebuah kaum, sebuah sifat yang paling baik kecuali berhusnuzan kepada Allah. Ketika kita sudah berbaik sangka kepada Allah, berhusnuzan kepada Allah, berarti kita sudah melakukan salah satu amalan yang paling mulia. Bukankah kita lihat ma'asyiral muslimin, para ulama terdahulu, para nabi-nabi terdahulu justru diselamatkan karena berbaik sangkanya kepada Allah. Misal Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan ke dalam api yang bernyala, satu kata yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolongku dan Allah pasti akan membantuku. Karena berbaik sangkanya Nabi Ibrahim kepada Allah, berhusnuzannya Nabi Ibrahim kepada Allah, maka Allah berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat bukan karena hebatnya Nabi Ibrahim, bukan karena kuatnya beliau, tidak. Tetapi kenapa? Karena berbaik sangkanya Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ayyub alaihissalam. Siapa yang pernah ditimpa penyakit serupa dengan penyakitnya Nabi Ayyub? Seluruh badannya ditumbuhi oleh ulat, tetapi satu kata yang muncul dari mulut Nabi Ayyub alaihissalam. Apa kata Nabi Ayyub? Wa anta arhamur rahim. Ya Allah, engkau tahu aku ditimpa penyakit, dan aku tahu engkau zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Karena husnuzannya Nabi Ayyub kepada Allah, berbaik sangkanya Nabi Ayyub kepada Allah, maka Allah mengatakan kepada penyakit Nabi Ayyub itu, fastajabna lahu fakashafna ma bihi minasab. Maka kami hancurkan penyakitnya, kami hilangkan deritanya, kami kembalikan hartanya, kami kembalikan juga sanak dan saudaranya. Bukan karena pintarnya Nabi Ayyub, bukan juga karena kuatnya Nabi Ayyub, tidak. Tetapi kenapa?
karena berbaik sangkanya kepada Allah. Allah sembuhkan penyakitnya. Di lain cerita, Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa bersama para pengikutnya, bersama para kaumnya dikejar oleh Firaun bersama bala tentaranya, sehingga Nabi Musa dan para sahabat-sahabatnya sampai di sebuah laut. Dan ketika sampai di lautan itu, para sahabat Nabi Musa, para pengikut Nabi Musa mengatakan, "Ya Musa, inna lamudrakun." Hai Musa, kita sudah celaka ini. Firaun sudah bisa menemukan kita dan kita akan diazab dan dipenjarakan. Tapi tidak, masyaallah muslimin. Nabi Musa dikala itu berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah dengan mengatakan, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Tidak, Allah bersama kita dan Allah akan berikan petunjuk. Karena berbaik sangkanya Nabi Musa itu, sehingga Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, idrib bi'asakal bahr." Hai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Lautan terbelah. Nabi Musa bersama pengikutnya selamat. Firaun bersama tentaranya tenggelam kena lautan. Bukan karena hebatnya Nabi Musa, bukan. Kenapa? Karena berbaik sangkanya Nabi Musa kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah singgah di sebuah gua yang bernama Gua Thur, masuk ke dalam bersama sahabatnya Abu Bakar, dikejar oleh orang-orang Quraisy. Merunduk saja orang kafir Quraisy di masa itu, maka mereka akan melihat Rasulullah bersama Abu Bakar berada dalam gua. Tetapi tidak. Ketika itu Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, "La takhaf wala tahzan." Hai Abu Bakar, jangan takut, jangan cemas, Allah bersama kita. Karena berbaik sangkanya Rasulullah kepada Allah, berbaik sangkanya Nabi Muhammad kepada Tuhannya, maka Allah selamatkan Rasulullah bersama sahabatnya dalam berhijrah. Artinya, masyaallah muslimin, para ulama, para nabi, para rasul terdahulu mengajarkan kepada kita bahwasanya bisa jadi dengan berbaik sangka kita kepada Allah, maka itulah yang akan memberikan kita jalan keselamatan. Bukankah Rasulullah mengatakan di dalam hadis qudsi, "Innallaha fi zabni abdi fi." Sesungguhnya Allah bersama prasangka hambanya kepadanya. Ketika hambanya berprasangka baik, maka kebaikan yang akan mereka dapatkan. Tapi jikalau hambanya berprasangka buruk, maka keburukan juga yang akan mereka dapatkan. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, mari kita selamatkan diri kita. Kita selamatkan perbuatan kita. Kita selamatkan mulut kita dengan berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang menimpa kita, bisa jadi itulah yang terbaik untuk kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allah. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa ya qadiyal hajat wa ghafru dhunubi wal khati'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada وادخلنا الجنة مع الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.